Aku melihat sendiri bahwa istriku Rahayu sengaja menabrakkan kedua kaki korban. Ibuku melakukan kejahatan berat, meremehkan nyawa manusia. Mohon hakim memberikan hukuman seberat-beratnya dan berikan keadilan untuk ibu angkatku. Pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rahayu dengan hukuman penjara 5 tahun dimulai hari ini. Nomor 6558, hadir. Keluargamu jemput kau keluar dari sini. Rahayu! Ini bunga mawar pink Juliet kesukaan Dwi. Nanti kau berikan langsung padanya. Kau sudah direhabilitasi di penjara 5 tahun. Dwi itu orang yang baik hati. Dia bakal maafkan kau. Jadi inilah pria yang kucintai 20 tahun lebih. Kenapa kau marah-marah? Kau dan Dwi sudah berteman sejak kecil. Setelah suami dan putranya meninggal, kau yang menjemputnya tinggal di rumah. Sekarang kau pula yang terus cari masalah. Kalau Dwi maafkanmu, aku bakal rujuk denganmu. Ayo jalan. Anak-anak sudah menunggumu di dalam. Ibu angkat, kau idolaku. Itu Dwi. Putra dan putriku menganggapnya sebagai idola. Cuma aku yang tahu kalau dia menggunakan segala cara agar bisa merebut suamiku, putra dan putriku, merebut posisiku di keluarga. Kali ini Master Mona datang ke kota Highland untuk memilih penari utama. Ini kesempatan terakhirku. Aku sungguh berharap bisa jadi penari utama tim tari Master Mona. Aduh, ibu angkat, kau begitu hebat, kau pasti bisa. Iya. Tapi kalau aku terpilih, aku harus keluar negeri tampil. Aku nggak tega meninggalkan kalian. Dasar bodoh. Itu bukan masalah. Kemanapun kau pergi, kami akan kesana untuk menonton pertunjukanmu. Benarkah? Rahayu? Akhirnya kau pulang. Aku kangen banget samamu. Berhenti! Kenapa kau masih nggak tahu menyesal? Hari ini kami mengizinkan kau datang, biar kau bisa minta maaf sama ibu angkat. Rahayu, kenapa badanmu bisa terluka parah? Aduh. Hah? Ibu angkat, kau kenapa? Ibu kenapa? Ibu angkat, kau kenapa? Ada apa ibu angkat? Enggak apa. Cuma kaki yang ditabrak Rahayu 5 tahun lalu mulai sakit lagi. Sini, kemarikan. Iya, di situ. Kau pijat di sini ya. Masih sakit nggak? Nggak sakit lagi. Ini foto waktu aku tampil 20 tahun lalu. Bu Mona. Rahayu, aku sudah tungguin kau 5 tahun. Akhirnya kau keluar dari penjara. Kau murid yang paling aku sayangi. Tapi demi keluargamu, kau malah meninggalkan masa depanmu yang cerah. Hari ini, aku tanya kau sekali lagi. Apa kau bersedia meninggalkan keluargamu yang sekarang? Ikut aku ke luar negeri mendalami ilmu?
Aku pikir Anda sudah melepaskanku. Aku pikir Anda bakal memilih Dwi. Di mataku, nggak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Asal kau bersedia perdalam ilmu, aku janji kau bakal bersinar lebih terang di panggung internasional. Menjadi penari yang lebih hebat dariku. Aku bakal bantu kau mengubah identitasmu. Agar kau nggak khawatir buat mulai dari awal. Bu, aku ikut kau pergi. 2 minggu lagi, aku akan menjemputmu. Terima kasih, Bu. Kenapa liftnya berhenti? Budi, aku takut gelap. Kenapa aku jadi susah bernafas? Ibu angkat. Gawat, seingatku ibu angkat takut sama ruang sempit. Cepat, telepon orang buat perbaiki. Dwi, jangan takut. Aku di sini. Gak apa-apa. Aduh, kau mengacau ya? Ibu angkat sakit, kau juga ikut sakit. Sakit pun mau rebutan sama ibu angkat. Keterlaluan banget. Baru pulang langsung cemburu sama ibu angkat. Kau keterlaluan banget. Ibu angkat. Rahayu, Dwi sekarang panik banget. Kenapa kau nggak bisa ngerti? Mereka sudah lupa. Orang yang sungguh takut sama ruang sempit itu aku. Aku nggak bisa bernafas. Aku sesak banget. Cepat, bantu ibu angkat keluar. Cepat. Ibu, bukankah ibu paling takut sama gelap? Kalian itu nyawanya ibu. Demi kalian, ibu bisa nggak takut sama apapun. Kalau kami sudah besar, kami bakal sama-sama melindungi ibu. Baiklah. Ironis banget. Hubungan keluarga selama 20 tahun tetap kalah dari sandiwara murahan Dwi. Rahayu, buat rayakan kau keluar dari penjara, kami semua sudah siapkan hadiah buat kau. Cepat datang lihat. Ibu angkat, kau terlalu baik. Kemarin dia masih menyakitimu. Kau malah berpikir mau kasih dia hadiah. Iya ibu angkat. Orang yang terlalu baik bakal diinjak sama orang. Sudahlah. Gimana pun Rahayu itu ibu kandung kalian. Seharusnya kalian menjaga perasaannya. Budi memang benar. Anak-anak angkatku ini sayang sekali sama aku. Kalian lihatlah, aku juga gak kenapa-kenapa. Kalian, maafkanlah Rahayu. Baiklah, aku ini anak kesayangan ibu angkat. Aku tentu harus turutin perkataan ibu angkat. Sekarang ibu angkat yang memutuskan di rumah. Kalau gitu aku maafkan dia sekali lagi. Kalian seperti ini, barulah anakku yang baik. Rahayu, cepatlah kemari. Rahayu, cepat kemari. Ibu, ini hadiah dariku. Ini sushi hidangan laut. Kesukaan ibu aku buat sendiri. Ibu, aku tahu ibu suka batu safir. Aku mau beli jantung samudra dengan harga tertinggi di pelelangan. Gimana? Suka nggak? Aku juga punya hadiah. Ini sepatu kristal yang aku pesan setahun lalu buatmu. Kau cobalah, cocok nggak? Coba. Gimana mau coba? Ukuran kakiku nomor 36, mau cobain sepatu nomor 39.
Aku juga gak suka batu safir. Aku suka giok. Aku juga alergi sama makanan laut. Batu safir, sepatu kristal, sushi hidangan laut. Ini semua kesukaan Dwi. Ibu, kau sudah terlalu lama di penjara. Sampai lupa cara berterima kasih ya. Ibu angkat gantikan kau menjaga kami 5 tahun. Kau bahkan permasalahkan makanan dan sepatu ini. Sudah 5 tahun, gak berubah juga. Masih tetap egois. Aduh, kalian jangan perhitungan sama Rahayu. Rahayu, anak-anak niatnya baik. Kalau mereka buat kau kesal, aku gantiin mereka minta maaf padamu. Sudahlah. Kalau itu semua kesukaan Dwi, semua hadiah ini kasih buat Dwi saja. Rahayu, kami bawa kau ke pusat perbelanjaan sekarang. Kau belilah apa yang kau suka. Rahayu, sejak kau keluar dari penjara, kita berdua belum sempat mengobrol. Gimana kalau kita naik satu mobil? Iya, kalian sahabat. Seharusnya bernostalgia dulu. Kalau gitu, kami naik mobil lain saja. Rahayu, Dwi, kau gila ya? Kau mau apa? Rahayu, jangan kira kau pulang, maka kau bisa merebut segalanya. Budi, Rizky, dan Winnie paling peduli cuma padaku. Kau gak bakal bisa kalahin aku. Dwi! Ibu angkat, Rahayu! kalian di mana? Rahayu! Di sana. Ibu angkat di sana. Budi, kereta api sudah mau datang. Aku takut banget. Ibu angkat. Ibu. Ibu. Ibu angkat. Kereta api! Kereta api! Ayah. Aku baru periksa. 30 detik lagi kereta apinya bakal lewati rel ini. Apa? Guntingnya di sana. Cuma ada satu. Cuma ada satu. Kalian selamatkan Rahayu dulu. Jangan pedulikan aku. Aku mati juga gak apa. Dialah keluarga kalian yang sesungguhnya. Ayah. Ibu angkat dari kecil sudah lemah. Beneran gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ibu, Anda dari kecil bisa hidup susah. Juga sudah terbiasa. Ibu bertahanlah lagi. Ibu, kau sejak kecil beritahu kami harus memikirkan orang dulu. Kau kali ini anggap saja mengalah buat ibu angkat. Rahayu, aku segera kembali. Tunggu aku. Aku masih berharap apa lagi? Jelas-jelas aku gak punya keluarga lagi. Ayah, kereta apinya sudah datang. Cepat, ayah. Ayo jalan. Rahayu, aku segera datang. Rahayu, kau tenang saja. Rahayu! Ibu. Kami sudah selidiki. Penculikan itu sebenarnya sandiwaramu sendiri. Apa kau ingin membunuh ibu angkat? Kau nggak boleh pergi. Sudahlah, Rizky. Ini bukan salah ibumu. Kalau mau salahkan aku mengganggu di keluarga ini. Rahayu, kau nggak apa kan? Kau terluka nggak?
beneran peduli padamu. Itu namanya kena batunya sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Aku takut air. Rahayu, Ayah, ibu paling pandai berenang. Mana mungkin takut air? Dia itu sengaja pura-pura lemah kasih kita lihat. Benar. Dia mau pakai cara licik buat dapatkan perhatian. Gak usah pedulikan dia. Mending kita bawa ibu angkat pas. Biar dia naik sendiri aja. Jangan pergi. Masih belum puas minumnya ya? Tambah lagi. Masuk. Rahayu, aku sudah kirimkan ke surelmu tentang kebenaran kecelakaan 5 tahun lalu. Aku juga sudah pesankan tiket pesawat berangkat. Seminggu lagi aku akan menjemputmu. Terima kasih Bu Mona. Aku bakal berangkat tepat waktu. berangkat apa? Kau mau kemana? Aku mau kemana kayaknya nggak ada hubungannya denganmu. Kau sudah sebesar ini, buat apa pura-pura tenggelam meski kau nggak suka sama Dwi? Kau juga nggak seharusnya bercanda dengan nyawamu sendiri. Rahayu, kita sudah bersama bertahun-tahun. Kau harus percaya padaku. Kau jangan cemburu nggak jelas lagi, ya? Aku masih ada urusan penting. Nggak bisa jemput kau pulang dari rumah sakit. Nanti kau pulang sendiri saja. Kau beneran punya urusan penting? Nyonya Rahayu, kita tukar obat dulu ya. Ibu angkat, ini untuk Anda. Ini apa? Terima kasih. Ibu angkat. Ini untukmu. Dari kecil ibumu sayang banget sama kalian. Kali ini dia diopname. Kalian beneran gak pergi jenguk dia? Ibu angkat, mana ada ibu yang jahat sama anaknya sendiri. Itu memang sudah kewajibannya. Lagian ibu angkat terluka juga karena dia. Kami sudah seharusnya baik padamu. Jangan pikirkan dia, ya. Benar Ibu angkat. Kami lagi gantikan dia menebus kesalahan. Bukankah begini juga termasuk berbakti? Sekarang Anda nikmati saja dengan tenang. Mengagumkan banget. Nyonya di ruangan VIP ini cuma kena luka gores. Suami dan anaknya langsung panik banget. Sampai panggil ahli dari luar negeri. Nyonya, di mana keluargamu? Hah? Ini apa? Paku payung? Rahayu, apa yang kau masukkan? Bukan. Kalau nggak percaya, periksa CCTV saja. Masih bohong? Siapa lagi kalau bukan kau? Cuma karena kami nggak nolongin kau di kolam renang tadi. Mau balas dendam sama ibu angkat? Rahayu, kau nggak dengerin perkataanku kemarin ya? Kau buat aku kecewa. Aku sudah bilang bukan? Ayah, sampai kapan kita mau biarkan ibu lagi? Dia terus-menerus pakai cara licik. Aku lihat ibu angkat bakal mati di tangannya. Dasar nggak tahu bertaubat. Pelayan, bawa dia keluar. Tunggu dia mengaku, baru boleh masuk. Introspeksi dirilah, sampai kau minta maaf sama ibu angkat.
Dulu, mereka menganggapku lebih penting dari apapun. Ibu, tanganmu teriris pisau. Sakit nggak? Biar ku antar ke rumah sakit. Ayo, cepat duduk. Aduh, aku sudah bilang, kau nggak perlu masuk ke dapur. Di rumah ini, kau cuma perlu menikmati hidup dengan tenang. Jadi istri saja. Ibu, kalau ibu terluka, kami yang lebih sakit. Kedepannya, kau jadi ratu saja di rumah ini dengan tenang, ya? Aduh, beneran gak apa. Kalau kalian masih gak perban, lukaku bakal sembuh duluan. Ah, dasar kau ini. Tapi sekarang, semua kepercayaan mereka, semua cinta, sudah diberikan kepada Dwi. Budi, Rizky, Winnie, aku bersumpah. Ini air mata terakhir yang keluar buat kalian. Rahayu, kau sudah bangun? Sejak kapan dia jadi menjauhiku? Ini, minumlah obatnya ya. Setelah menghukumku baru baik kepadaku. Aku nggak butuh. Aku sudah periksa CCTV. Memang Dwi yang gak hati-hati buat toko payung itu masuk ke dalam sepatunya. Kau juga nggak boleh salahkan Dwi. Kau jangan marah lagi sama dia. Gimana pun Dwi pernah menyelamatkan nyawaku. Aku berutang padanya. Kau bilang apa? Dia pernah selamatkan nyawamu? Dulu aku kena gagal ginjal. Hampir saja mati. Dwi yang mendonorkan sebelah ginjalnya buat aku. Hutang budi ini nggak bisa aku bayar selamanya. Dokter, aku mohon padamu, pakailah ginjalku buat selamatkan Budi. Tapi, kalau ambil satu ginjalmu, kau kemungkinan besar nggak bisa selamat dari operasi. Nggak apa. Asal bisa selamatkan dia, aku bersedia berkorban. Rahayu, meski terkadang aku terpaksa membela Dwi, tapi kau harus percaya padaku. Kau yang selalu aku cintai. Kau istirahatlah, biar cepat sembuh. Baru kita adakan pernikahan lagi. Adakan pernikahan lagi? Kau masih mau rujuk denganku? Tentu saja. Dulu kau menabrak Dwi sampai masuk ke penjara. Pengaruhnya besar banget. Biar saham perusahaan gak anjlok, aku terpaksa cerai denganmu. Tapi sekarang kau sudah keluar dari penjara. Aku bakal menebusmu sebuah pernikahan yang megah. Budi, sekarang kau sudah punya Dwi. Kau masih mau menikahiku? Kau bicara apa? Kau ini wanita yang paling aku cintai. Selain kau, aku nggak mau menikahi siapapun. Tapi aku nggak mau menikah denganmu lagi. Ayah, cepat kemari. Ibu angkat. Ibu angkat, ibu angkat, ibu angkat, sadarlah. Ibu angkat. Dwi! Ibu angkat. Dwi! Dwi, kau kenapa? Ayo bangun! Ayah, ibu angkat bunuh diri. Budi, aku ingin menikah denganmu. Tapi Rahayu sudah kembali. Aku sudah harus pergi. Ibu angkat, kenapa kau bodoh banget? Ibu angkat. Aku antar kau ke rumah sakit sekarang. Ayo. Kalian bahkan gak bisa bedakan sandiwara sejelek ini. Dwi, aku terima hadiah darimu ini.
Ibu, 5 tahun ini kau sudah menderita di penjara. Ini sup ayam ginseng, khusus aku masakan buatmu, biar ibu cepat sembuh. Ibu, kau suka giok kan? Batu giok kekaisaran ini lebih mahal 10 kali lipat dibandingkan batu safir kemarin itu. Rahayu, masih sakit nggak? Sini, aku leskan salep biar nggak tinggalkan bekas luka. Katakanlah sebenarnya, kalian punya urusan apa? Ibu, nasib ibu angkat memang tragis. Entah sejak kapan dia mulai suka pada ayah, tapi dia terlalu baik, gak mau rebutan denganmu, makanya melakukan hal sebodoh ini. Kami sudah berdiskusi dengan ayah, kepikiran solusi yang sempurna untuk kita semua. Solusi apa? Jadi gini, aku dan Dwi pura-pura menikah. Pura-pura menikah cuma formalitas buat memenuhi keinginan Dwi yang dia pendam selama ini. Biar dia nggak semakin terpuruk. Rahayu, percaya padaku. Aku cuma mencintaimu. Ibu, kita sama-sama wanita, harus bisa saling mengerti. Lagian, yang membesarkan lebih berjasa dari yang melahirkan. Ibu angkat mengajari kami menjadi orang baik, membesarkan kami jauh lebih berjasa. Benar Ibu, hanya sandiwara saja. Kami cuma mau penuhi keinginan ibu angkat. Bukankah ibu selalu bilang kasih ibu tidak terhingga? Apa ibu nggak bisa memenuhi keinginan kami yang semudah ini, Bu? Baiklah. Aku setuju. Syukurlah Rahayu, sudah kuduga kau paling pengertian. Ibu, akhirnya kau melakukan hal yang benar sekali. Budi, kau menikah sungguhan dengannya juga nggak apa. Karena aku sudah nggak... Baiklah, terima kasih. Ibu angkat, ini simpul hati yang aku buat sendiri, khusus buat kau setelah belajar sebulan. Ini niat baik dariku. Semoga kau dan ayahku bisa langgeng sampai tua. Ini. Aku juga sudah pilihkan gaun pengantin. Ku beritahu desainer harus dihiasi dengan 10.000 batu safir. Ibu angkat adalah pengantin tercantik. Dwi, bukankah kau paling suka resepsi lampion? Aku sudah pesan tempatnya. Besok lusa, kau bakal jadi pengantinku tercantik. Nggak perlu repot begitu. Lagian, cuma pura-pura. Pura-pura apanya? Di hatiku, ibu angkat sudah kayak ibu kandungku sendiri. Simpul hati, gaun pengantin eksklusif dan resepsi lampion. Dulu waktu kita menikah, kita bahkan nggak adakan resepsi pernikahan. Ibu angkat, sebelum pernikahan, buat permintaan dulu. Ayo. Kalau gitu aku harap mimpi sekarang ini bisa lebih nyata lagi. Di kampung kami, ada tradisi sebelum nikahan. Pengantin pria dan pengantin wanita harus tidur di kamar yang sama. Rahayu, kau bisa izinkan aku tidur sekamar dengan Budi nggak kali ini? Yang penting kalian senang. Dia sudah setuju. Jangan Rahayu nggak peduli aku lagi. Nggak mungkin. Enggak. Pasti aku yang berpikir macam-macam. Ayah, cepat tunjukkan sikap romantismu. Gendong ibu angkat masuk ke kamar. Gendong lah. Malam pertama itu berharga banget. Baiklah.
Semua barang ini sudah menemaniku sepanjang masa mudaku. Sekarang sudah nggak bersisa lagi. Kau lagi bakar apa? Sampah? Tadi itu cuma buat tenangkan perasaan Dwi saja. Itu tenang saja. Meski aku tidur sekamar dengannya, aku nggak bakal macam-macam. Di hatiku cuma ada kau seorang. Kau mencariku cuma buat katakan ini? Kau dan Dwi itu sahabatan. Dia berharap banget besok malam bisa datang ke pernikahan kami sebagai pendamping pengantin. Aku juga berharap banget kau bisa datang. Kalau ada kau, aku baru bisa tenang. Kebetulan besok adalah hari aku bakal pergi. Baiklah, aku bakal datang. Ini malam terakhir aku berada di rumah ini. Rahayu, kau lihatlah gaun pengantin yang putrimu pesankan buatku. Cantik nggak? Apa yang kau senyumkan? Pria yang kau cintai selama 20-an tahun besok bakal menikahiku. Lalu, anak yang kau lahirkan saat kau pendarahan hebat, sekarang dia buatkan simpul hati untukku. Kau gak punya apa-apa lagi. selamat untukmu. Kau masih belum menyerah? Kalau gitu biar aku bantu kau lihat jelas. Kalau di dalam hati mereka, kau gak bakal bisa kalahkan aku. Iya benar. Dari awal aku sudah merasa mereka berdua itu cocok. Tolong! Tolong! Rahayu! Rahayu, kau jangan begini, Rahayu! Jangan! Jangan gunting gaun pengantinku! Rahayu! Jangan begini, Rahayu! 3, Rahayu! 2, 1. Ibu angkat, kau nggak apa? Rahayu, bukankah kita sudah sepakat? Meski kau sekarang berubah pikiran, pernikahan bakal tetap berjalan. Nggak apa ibu angkat. Aku bakal buatkan simpul hati itu lagi buatmu sekarang. Iya ibu angkat, gaun pengantinnya rusak, kita beli yang lebih mahal lagi. Kau adalah ibuku yang tercantik. Dwi, aku gantikan Rahayu minta maaf. Aku bakal tebus kau dengan lebih baik. Ayo, aku bawa kau masuk untuk istirahat. Kau sudah lihat? Semua milikmu sudah punyaku. Benarkah? Aku sama kayak kau menantikan pernikahan. Saya, Rahayu Pranoto, memutuskan hubungan dengan Rizky Darmawan. Winnie Darmawan seumur hidup gak bakal bertemu lagi. Bahkan sampai mati pun gak ada hubungan lagi. Dwi, pengantinku paling cantik. Ibu angkat, aku berharap kau ini ibu kandungku. Kenapa ibu lama banget? Jangan sampai pernikahan ibu angkat tertunda. Nyonya Rahayu, Anda sukarela mendonorkan ginjal Anda kepada Tuan Budi. Transplantasi sudah berhasil dilakukan. Kami akan rahasiakan hal ini. Dwi, kau ini sebenarnya sudah cukup lama bertopeng. Selama 5 tahun ini semua perlakuan yang aku terima di penjara, semua berkat kau. Antar ini ke pesta pernikahan. Sekarang, giliran kau yang merasakan bagaimana rasanya dihancurkan. Kenapa dia masih belum datang? Kenapa malah pengantin yang menunggu pendampingnya? Benarkah? Kenapa Rahayu masih belum datang? Kenapa
Apa malah pengantin yang tunggu pendamping? Sepertinya ibu mau buat masalah lagi. Budi, apa Rahayu masih marah padaku? Kalau enggak, dia juga nggak mungkin sengaja datang telat. Ibu benar-benar ceroboh banget. Tunggu dia datang. Aku bakal bantu ibu angkat balas dendam. Kak, ayah, kalian temani ibu angkat dulu. Aku hubungi ibu. Ku kasih waktu 3 menit, cepat datang ke lokasi pesta. Aku sudah mau sampai. Aku juga siapkan hadiah khusus buat kalian. Dwi, kau masih nggak mengerti? Kematian barulah penapis yang abadi. Kali ini, kau mau lawan aku dengan apa? Rahayu, ini adik laki-lakiku, Fikri. Dia mengelola sebuah grup tari di negara M. Nyonya Rahayu, tarian Anda selalu menjadi sumber inspirasiku. Aku merasa terhormat bisa bertemu denganmu. Sesuai permintaan Anda, ini identitas baru Anda. Baiklah, mulai sekarang gak ada lagi yang namanya Rahayu Pranoto. Aku adalah Mega. Mohon bimbinganmu. Aneh, kenapa mendadak hatiku merasa panik banget? Budi, kau kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa ibu lama banget masih belum sampai? Sudahlah, gak usah tunggu lagi. Iya, mulai saja resepsi ayah dan ibu angkat. Pembawa acara, mulai saja. Terima kasih semuanya sudah hadir di pernikahan Pak Budi Darmawan dan Bu Dwi Permata. Sebelum acaranya dimulai, kami menerima sebuah hadiah yang spesial. Hadiah ini dari mantan istri Pak Budi, Bu Rahayu. Dia menyiapkan hadiah spesial buat Pak Budi dan anak-anaknya. Silakan kalian bertiga buka sendiri hadiahnya. Budi, hari ini hari bahagia kita. Aku cuma mau sebuah pernikahan yang utuh. Apa nggak boleh? Ayah, jangan lihat lagi. Ini jelas banget ibu yang lagi mengacau. Iya, bener banget. Dia itu picik, pasti sengaja membuat kacau. Itu benar. Sekarang gak ada yang lebih penting dari pernikahan kita. Baiklah, selanjutnya silakan nikmati video kedua mempelai kita yang sudah melewati banyak hal bersama. Kenapa di pernikahan bisa ada video di penjara? Familiar banget, bukankah itu Rahayu, mantan istri Pak Budi?
Ada orang luar yang bayar kami biar kau bisa menikmati kehidupan di penjara. Ayo. Wah, cincin berlian. Kau ini narapidana kerja paksa. Memangnya pantas pakai barang sebagus ini? Jangan! Kembalikan padaku. Itu hadiah dari suamiku. Oh, ternyata simbol cinta. Kau mau? Kalau gitu berlututlah. Berlutut saja nggak cukup. Kau harus kayak berangkat ke sana dan ambil sendiri. Kakakku yang baik tinggal di penjara itu. Matikan! Ini bukan video pernikahan kami! Cepat matikan! Aduh, Budi, kau sudah buat lenganku sakit. Dengarkan aku, itu nggak sungguhan. Astaga, perempuan ini jahat banget. Kenapa Pak Budi masih mau menikah dengannya? Jangan-jangan mereka bersekongkol dengan Dwi buat menjebak Rahayu. Lihatlah ekspresi mereka bertiga. Jelas banget mereka nggak tahu apa-apa. Tinggal di penjara itu nggak enak kan? Dwi, aku begitu baik padamu. Kenapa kau tega begini padaku? Baik kepadaku, Rahayu. Kau tahu nggak apa yang paling kubenci darimu? Aku paling benci mulutmu yang selalu baik pada semua orang. Atas dasar apa kau bisa jadi pusat perhatian, sedangkan aku cuma boleh jadi pelengkap hidupmu? Rahayu, kau tahu nggak waktu hari pertama kau bawa aku ke rumahmu, apa yang kupikirkan? Aku berpikir kau memang benar-benar munafik. Kau lagi pamer padaku. Pamer suamimu yang menurut padamu. Putramu yang berprestasi dan putrimu yang baik dan penurut. Sementara aku cuma seorang janda paruh bahaya yang kehilangan keluarga. Kenapa bukan putramu dan suamimu saja yang mati? Kenapa hidupmu bisa lebih bahagia dariku? Kau pantas mati. Beraninya kau bersikap begini padaku. Kalau Rizky dan Winnie tahu, mereka gak bakal lepaskan kau. Kalau kau nggak bilang, aku hampir lupa. Mereka berdua berbakti banget. Aku cuma berpura-pura saja. Orang-orang bodoh itu langsung masukkan kau ke penjara sebagai permintaan maaf padaku. Mereka cuma tertipu olehmu saja. Kau masih mikirin orang nggak tahu budi itu? Mereka sudah lupakan kau. Kalau enggak, kenapa mereka nggak jenguk kau? Benar, wanita ini setiap hari melihat ke arah pintu. Pintunya hampir rusak dilihat olehnya, tetap saja nggak ada yang datang. Bukan gitu. Bukan gitu. Kau hina banget. Gak bisanya kau sampai rela berlutut cuma karena barang murahan gini? Sekarang aku tunjukin padamu. Suamimu menghabiskan 200 miliar waktu hari kasih sayang untuk belikan batu safir buatku. Lalu, sepatu yang kupakai buat menginjak tanganmu adalah hadiah dari putramu waktu hari ibu. Tuhan memang baik padaku. Setidaknya, semua milikmu sudah aku ambil semuanya. Teman-teman, hari ini siapa yang bisa buat dia menderita? Uang ini bakal jadi miliknya. Dwi ini kejam banget. Kelihatannya polos. Padahal aslinya sekejam ular berbisa. Bisa-bisanya keluarga Darmawan masukkan ibu dan istri sendiri ke penjara karena wanita lain. Bukankah itu melawan kau, Iki? Berani buat resepsi pernikahan. Bukan. Dwi. Budi, itu palsu. Mana mungkin aku melakukan hal begitu? Nggak mungkin. Video ini pasti hasil suntingan. Benar, kalau ibu yang berbuat ini aku masih percaya. Tapi mana mungkin ibu angkat melakukan hal selicik itu? Budi, kau sudah dengar?
Anak-anak saja percaya padaku. Ayah, ibu angkat begitu baik. Membunuh semut saja dia nggak berani. Dia nggak mungkin melakukan hal begini. Bener ayah, ayah mau sampai kapan dibohongi sama ibu? Jangan-jangan video ini beneran hasil suntingan Rahayu. Gak bisa. Aku harus pastikan lagi. Kalian lihat baik-baik. Apa bukti ini juga palsu? Orang yang tanda tangani operasi adalah ibu. Bukankah ibu angkat yang donorkan ginjal? Mana mungkin? Aku yang donorkan ginjal. Rizky, Winnie, kalian jangan tertipu lagi. Tapi bukti macam gini juga mudah banget kalau mau disunting. Anak macam apa ini? Bukti udah jelas masih percaya sama orang luar. Kalau aku jadi Rahayu, mending aku bunuh diri. Benar, buktinya sudah jelas. Benar-benar kayak sudah kerasukan. Sejak aku ditabrak Rahayu, sampai sekarang aku gak bisa narik kelamaan. Mana mungkin aku berpura-pura? Apa mungkin aku bisa celakain diriku sendiri? Ayah, coba kau pikirkan baik-baik. Mana mungkin ibu angkat korbanin Jawa sendiri buat jebak ibu? Untuk apa dia begitu? Ibu angkat, jangan nangis. Kami percaya padamu. Rahayu, gimana kau bisa menabrakku? Dwi, kau nggak apa-apa? Rahayu menabrakku dengan mobil. Sakit banget. Kayaknya kakiku sudah patah. Dwi, tenang saja. Aku nggak bakal biarin dia. Aku bakal jebloskan dia ke penjara. Astaga, ternyata memang dia yang tabrak Rahayu, malah menuduh balik. Buat suami orang masukkan istrinya ke penjara. Buat anak-anak kandungnya benci pada ibunya sendiri. Wanita ini sungguh kejam. Kenapa kau berbuat begitu? Kenapa kau menjebak ibuku? Katakan! Bukan gitu. Dia suruh orang lain ganti wajah di video ini. Aku nggak pernah tabrak dia. Diam! Buktinya sudah jelas. Kau masih berani mau fitnah Rahayu. Dia itu wanita yang paling aku cintai. Beraninya kau. 5 tahun. Dia hidup menderita di penjara. Kami sekeluarga malah tertipu olehmu. Dasar hina! Kau buat aku masukkan dia ke penjara. Kau buat tanganku bernoda selamanya. Bukan gitu. Aku difitnah. Bukan aku. Pengawal! Masukkan dia ke penjara. Tunggu! Rizky, kau mau menolongku kan? Menolongmu? Kau harus merasakan 100 kali lipat penderitaan ibuku bertahun-tahun ini. Bawa pergi! Jangan! Gimana ini? Kita harus segera temukan ibu dan minta maaf padanya. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Gimana ini? Itu hadiah dari ibu kita. Mungkin di dalam ada petunjuk. Coba buka dan lihat.
surat pemutusan hubungan keluarga. Rahayu Pranoto memutuskan hubungan dengan Rizky Darmawan. Winnie Darmawan seumur hidup gak bakal bertemu lagi. Ini tulisan tangan ibu. Sayang, ingatlah, orang yang paling sayang padamu itu namanya ibu. Ibu, aku juga mau tulis. Baiklah, sini. Ibu juga ajarkan ya. Ibu, kau nggak boleh putuskan hubungan denganku. Aku nggak bisa kehilangan kau. Kami sudah salah. Ibu, berikanlah kami satu kesempatan lagi. Ini salahku. Kalau bukan karena aku dibutakan oleh Dwi, kau juga nggak bakal menderita begitu. Rahayu, menikahlah denganku. Mulai sekarang kalau aku berkhianat, aku bakal disambar petir. Baiklah. Aku nggak percaya dia bisa tinggalkan kita. Rahayu pasti lagi marah. Kita cepat cari dia. Ibu paling mudah luluh hati. Gak peduli seberapa besar kesalahan kita, dia bakal maafkan kita. Benar. Dwi sudah di penjara. Kita bisa mulai dari awal. Rahayu, tunggu aku. Kali ini, aku bakal tembus kesalahanku. Halo? Selamat malam, ini dari pemadam kebakaran. Terjadi kecelakaan di Jalan Liza. Ditemukan benda yang diduga kartu identitas ibumu. Mohon segera datang. Gawat. Gimana ini? Dari tadi hatiku merasa panik. Rizky, ayo cepat, ayo. Ibu gak bakal kenapa-napa. Pasti mereka salah orang. Pasti begitu. Iya, orang yang bawa mobil MBW di dunia ini begitu banyak. Petugas damkarnya pasti salah lihat. Ibu orang baik, pasti disayang Tuhan. Itu nggak mungkin, Ibu. Aku mohon Rahayu, kau nggak boleh kenapa-napa. Plat ini memang mobil kita. Ibu! Ibu! Di dalam bahaya, gak boleh mendekat. Lepaskan aku. Istriku di dalam, dia masih di mobil. Kasihan, katanya pemilik mobilnya wanita. Pakai gaun pendamping juga, wajahnya sudah hancur terbakar. Katanya karena buru-buru mau ke pernikahan, makanya berkendara begitu cepat dan tabrakan. Tragis banget. Ibu, ku kasih waktu 3 menit, cepat datang ke lokasi pesta. Ini salah aku. Aku yang terus mendesak dia. Makanya dia... Aku benar-benar Aku mohon padamu. Aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Bayar berapapun aku rela. Aku mohon padamu. Dia masih di dalam. Rahayu masih di dalam mobil. Izinkan aku masuk. Rahayu masih di dalam. Biarkan aku selamatkan dia. Di dalam berbahaya. Ibu! Rahayu! Ayah, bangunlah ayah. Ayah, ayah. Jangan lihat lagi, jenazahnya sudah terbakar 90%. Wajahnya sudah hancur, sampel DNA pun nggak bisa diambil. Berdasarkan plat mobil, barang kepemilikan korban, dan identitas diri di dalam mobil, untuk sementara, korbannya diduga Nyonya Rahayu. Tolong kalian pastikan. Kalau bukan karena kita paksa kita hadiri pernikahan itu, kalau kita percaya dia. Aku yang salah. Aku yang paksa dia harus tiba dalam 3 menit. Makanya dia berkendara begitu cepat. Aku yang salah. Aku yang suruh dia jadi pendamping. Aku yang bilang kalau Dwi lebih penting darinya. Aku memang pantas mati. Ibu, tolong bangun. Tolong lihat aku sekali saja ya. Aku bersedia gantikan kau dengan nyawaku. Ibu, bukankah hati ibu paling mudah luluh? Ibu pukullah aku, marahi aku. Tolong jangan tinggalkan kami. Turut berduka cita, kami butuh surat keterangan kematian. Mohon segera lakukan. Biar aku saja.
Enggak, jangan lihat. Jangan lihat lagi, itu benar dia. Rahayu, bahkan masih pakai cincin pernikahan kami. Ibu, kau pasti kesakitan banget kan? Kau paling takut sakit. Ibu gak boleh pergi gitu aja. Ibu masih belum maafin aku. Aku masih belum minta maaf langsung pada ibu. Ibu, aku bukan manusia. Aku memakimu, aku bicara kasar padamu. Ibu bangunlah dan pukul aku. Kau bilang mau rujuk denganku. Aku juga bilang bakal kasih kau pernikahan yang lebih megah dari yang dulu. Kenapa kau tinggalkan kami? Kau mau kami gimana lanjutkan hidup? Ibu, kau paling sayang pada aku. Dulu waktu kecil kalau aku sakit, ibu memelukku semalaman. Masakkan sup buatku, jahitkan baju buatku. Bisa-bisanya aku percaya sama omongan wanita tua itu. Ibu, aku memakimu, menyakitimu, Ibu. Aku bukan manusia. Mayatnya nggak boleh dibiarin terlalu lama. Harus segera dibawa pergi ke kremasi. Pihak keluarga mohon keluar. Nggak bisa. Kau nggak boleh bawa dia pergi. Ibuku belum mendengar permintaan maafku. Aku mohon pada kalian, biar aku lihat dia sekali lagi. Aku mohon. Ibu, jangan. Rahayu, aku salah. Kumohon, kembalilah. Ibu. Wih, dasar kau wanita. Kau yang buat ibuku meninggal. Dwi, aku bersumpah. Aku bakal buat kau bayar dengan nyawa. Katakan semua hal yang sudah kau lakukan. Yang perintahkan aku adalah Dwi. Dia yang suruh aku tarik Nyonya Rahayu ke rel kereta api dan mengikat Nyonya Rahayu di rel kereta api. Dwi bilang, asal sandiwaraku meyakinkan, dia bakal kasih aku 900 juta. Kau bersandiwara dengan pertaruhkan nyawa ibuku. Antar dia ke kantor polisi. Pak Budi, jangan. Jangan. Rahayu, aku bersumpah, kami bakal tuntut keadilan buat kau. Aku ini seorang penari. Aku majikan wanita keluarga Darmawan. Aku punya suami, punya putra, punya putri. Kalau kalian berani melukaiku, mereka bakal bunuh kalian. Nyonya Dwi. Suamimu lah yang perintahkan kamu. Yang penting gak buat kau mati, kami bebas melakukan kau sesuka hati kami. Enggak mungkin. Mereka gak bakal begitu padaku. Aku mau ketemu Budi. Budi, Rizky, Winnie. Aku sudah tahu salah. Aku gak seharusnya rebutan dengan Rahayu. Tolong lepaskanlah aku. Aku mohon pada kalian. Hei Dwi, hari ini kami akan datang untuk membawamu pergi dari sini. Budi, sudah kuduga kau masih cinta padaku. Bukan. Ini bukan jalan pulang ke rumah. Sekarang turun. Mau kemana? Kalian mau apa? Mau kemana? Mau kemana? Jangan! Jangan sentuh aku! Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang
mau kalian lakukan? Tahan dia. Jangan! Apa yang mau kalian lakukan? Kalian mau apa? Aku mau kau menebus dosa buat ibuku. Kalian sudah lupa ya? Rahayu yang menculikku. Gimana kalian bisa lakukan ini padaku demi dia? Masih berani membantah? Kami sudah selidiki. Ini semua rencanamu. Kau benar-benar pantas mati. Kau lihatlah. Hah? Bukan. Budi, aku lakukan ini cuma bantu kau lebih cepat pastikan perasaanmu sendiri. Kau bukan karena jebakanmu. Mana mungkin aku menolongmu dulu dan abaikan Rahayu. Bukankah kau suka main tantangan? Sekarang kami siapkan versi spesial. Kabur dari kematian buat kau. Jangan. Aku gak mau mati. Dwi, kau sudah terima semua balasan yang setimpal. Sisa hidupmu kau habiskanlah di dalam penjara. Dia memang sudah dihukum. Tapi kita gimana? Ayah, siapa yang hukum kita? Mega Kepala Wina, yang paling cantik. Bertahun-tahun ini kau bangkit dari keterpurukan, cantik seperti keajaiban. Aku ingin bertanya padamu, maukah kau menikah denganku? Selama 5 tahun ini, dari titik terendah hidupku, sampai aku berdiri di puncak lagi, kau selalu menemaniku. Aku mau. Rahayu, minggu depan ada sebuah acara amal di dalam negeri. Pihak penyelenggara secara khusus mengundangmu buat tampil. Kau mau pulang? Tentu saja. Tapi lokasinya di kota Highland. Kalau kau nggak mau, kau boleh tolak. Tenang saja. Aku sudah bukan lagi orang yang dulunya harus pergi. Sekarang, aku bersedia hadapi semuanya. Baiklah, aku temani kau. Ini rajutanku sendiri, hangat kan? Rahayu, kau pulang mau mencari aku ya? Dasar bodoh, aku selalu di sini. Dwi, kenapa jadi kau? Kak Budi, siapa lagi kalau bukan aku? Apa kau lupa? Rahayu itu sudah mati. Kalian bertiga yang sebabkan dia mati. Bukan gitu. Bukan gitu. Bukan. Rahayu. Sudah 5 tahun, sejak kepergian Nyonya Rahayu, Pak Budi cuma bisa minum miras setiap hari. Bahkan Tuan Muda Rizky juga. Ibu, kenapa kau selalu tinggal di dalam bingkai? Ayo keluarlah, temani Rizky bermain, Bu. Aku sudah bisa tulis kata ibu sekarang. Ibu,
Ibu belum makan ya? Sini, Rizky suapin ya. Sini, Ibu. Makan yang banyak. Ibu kurus banget. Harus makan kenyang. Rizky bakal melindungi Ibu. Ibu, kenapa kau nggak makan? Ayah, kau minum miras lagi? Kalian mau sampai kapan kayak gini terus? Ibu pasti sedih banget kalau lihat kalian begini. Kak, berikan foto ibu padaku. Kalau kau gini, dia nggak bisa makan. Ayo. Jangan rebut ibuku. Aku hajar kau, dasar kau wanita jahat. Kau pikir aku nggak kangen? Aku juga kangen dia. Dia itu ibu yang paling aku cintai. Ibu, Rahayu, ini tarian yang paling kau suka. Tarianmu bagus sekali. Waktu ibu hidup, dia paling suka tarian ini. Ibu selalu ingin tampil di panggung internasional. Jadi, aku mengadakan acara amal dan mengundang Mega, penari yang merupakan ketua Wina. Ayah, Kak, ibu belum pernah hadiri pertunjukan tari kan? Ayo kita temani dia nonton. Baiklah, kita nonton bersama. Ini adalah tarian yang paling... indah banget. Gerakan tariannya mirip sekali dengan Rahayu dulu. Winnie, aku mau bertemu langsung dengannya. Sebenarnya boleh, tapi Mega merupakan penari internasional papan atas. Sulit diundang daripada Master Mona. Tunangannya adalah rekan bisnis yang sudah kita coba ajak kerjasama, tapi dia masih belum bersedia. Tenang saja, aku cuma mau lihat. Nggak bakal bicara sembarangan. Lagian, kalau bisa ketemu master sehebat ini, Rahayu pasti bakal senang. Nyonya Mega, aku suka banget sama tarianmu. Kau bakal menangkan penghargaan internasional kali ini. Mega, tolong tanda tangan. Tanda tanganlah di punggungku, tanda tangan di punggung. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Ini juga buatmu. Aku senang banget. Rahayu, Ibu. Lepaskan. Kalian salah orang. salah orang? Mana mungkin salah orang? Rahayu, ini aku, suamimu. Aku yakin kalian pasti salah orang. Aku nggak kenal kalian sama sekali. Rahayu, kenapa kau pura-pura nggak kenal aku? Apa kau ini masih marah padaku? Tapi Tuan, imajinasimu tinggi banget. Namaku Mega. Aku sejak kecil tinggal di negara M. Tolong jaga sikap. Ini siapa?
Benar. Dia ini penari internasional, Mega. Pasti kami salah Ibu, orang. ayo pulang. Kita pulang ya. Ibu. Nggak mungkin. Kau ini istriku. Kemarilah. Aku mau bicara padamu. Ayah, Kak, kalian tenang dulu. Bukan, kau beneran ibu. Ibu, kenapa kau pura-pura nggak kenal sama... Lepaskan dia. Siapa kau? Aku tunangannya Mega, CEO Grup Internasional Hui. Aku Fikri. Tolong segera minta maaf pada tunanganku. Kalau enggak, aku bakal ambil langkah hukum buat melindungi kehormatannya. Grup Internasional Hui? Bukankah dia rekan bisnis kami? Kak, Ayah, kita beneran salah orang. Cepat minta maaf. Ini nggak mungkin. Dia nggak mungkin tunanganmu. Dia istriku. Rahayu. Benar. Dia itu ibuku. Orang gila dari mana ini bilang master penari internasional istrinya? Budi itu sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, mentalnya sudah nggak sehat, anaknya juga nggak waras. Kali ini mereka malah mengganggu Master Mega, beneran nggak mau hidup lagi. Rahayu. Kemarilah, datanglah ke sisiku. Tuan Budi, aku mengerti penderitaan kehilangan keluarga. Aku bisa maklumin sikap kalian yang gak sopan ini. Tapi, kalau kalian berani mengganggu tunanganku lagi, maka jangan salahkan aku. Langsung hentikan semua kerjasama. Ayah, ayo pergi. Jangan buat malu lagi di sini. Ya. Rahayu, ikut aku pulang. Lepaskan! Aku gak kenal kau sama sekali. Satpam, antar mereka keluar. Maaf, kami nggak berniat buruk. Tuan Fikri, tolong dengarkan penjelasanku ya. Kami bisa nggak sopan begini karena tunangan Anda mirip banget dengan ibu kami, Nyonya Mega. Lukamu sama persis dengan luka kaki ibuku. Bolehkah aku bertanya, gimana kakimu bisa terluka? Ini, aku tumbuh di negara M dan suka olahraga ekstrim. Aku terluka waktu panjat tebing. Ternyata begitu. Ibumu punya luka yang sama denganku? Aku penasaran banget. Kenapa kaki ibu Anda bisa terluka? Aku... Ibu, aku sudah minta maaf padamu. Apa ibu nggak bisa dengar karena di dalam bingkai foto? Aku minta maaf lagi pada ibu. Kali ini aku berlutut ya. Hah? Hei Tuan, tolong kendalikan emosimu. Jangan buat tunanganku serba salah. Bolehkah aku bertanya pada Anda lagi? Asal Anda menjawabku, aku janji nggak bakal ganggu lagi. Ibuku meninggal 5 tahun lalu. Aku mau tanya, Anda dan Tuan Fikri sudah kenal berapa lama? Apa kalian juga kebetulan 5 tahun lalu saling kenal? Aku dan Fikri teman kuliah. Kami sudah kenal lebih dari 20 tahun. Rahayu, mau bersandiwara sampai kapan? Kau ini lagi bohongin dirimu sendiri. Aku lihat, kalian yang bohongi diri sendiri. Kalian gak punya bukti, tapi malah bersikeras. Sungguh gak masuk akal. Apa kau bisa tunjukkan bukti kalau dia itu Mega? Gimana kalau aku bisa? Apa kalian bakal berhenti mengganggunya? Iya. Ini foto bareng kami. Lihat saja sendiri. Enggak mungkin. Mana mungkin begini? Kau bukan Rahayu. Kau beneran bukan dia. Jelas banget. Aku bukan orang yang mau kalian cari. Maaf, kami salah orang. Kak, Ayah, ayo pulang. Kita harus terima kenyataan ini. Enggak. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Ayo, Ayah. Ibu, kau di mana? Kenapa kau nggak mau pulang?
Kau baik-baik saja? Tadi kau pasti kaget kan? Untungnya aku sudah suntingkan foto. Gak apa. Cuma gak kusangka Rizky berubah jadi gini. Rahayu, kalau kau khawatir sama mereka, pergilah lihat mereka. Kalau kau merasa bersama mereka, baru bisa tenang dan merasa bahagia, aku bisa lepaskan tangan. Fikri, kau bicara apaan? Aku masih ingat waktu aku datang ke negara M. Aku selalu mimpi buruk setiap malam. Mimpi ditabrak kereta api. Mimpi dihianati mereka. Sudah 5 tahun, masih tetap egois. Kau sudah terlalu lama di penjara sampai lupa cara berterima kasih ya? Sekarang kita sudah cerai. Saat aku gak bisa terlalap, kau yang berada di sisiku dan menggenggam tanganku. Di saat aku mulai menari lagi, kau yang beritahu aku harus bertahan. Di saat aku sakit, kau yang kasih aku makan obat. Fikri, selama 5 tahun ini, kau selalu menjagaku, menerimaku, menyayangiku. Buat aku mencintaimu begitu dalam. Aku, Rahayu, gak bakal tinggalin kau selamanya. Jadi, acara pernikahan kita sudah boleh mulai disiapkan belum? Baiklah, aku bakal kasih kau pernikahan yang paling megah dan paling sempurna. Kenapa dia bukan Rahayu? Jelas-jelas begitu mirip dengannya. Bekas tatapan dan bekas luka pun sama. Mana mungkin dia bukan Rahayu? Budi, bertahanlah. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit. Tuan, kau kenapa? Apa Mahnya mulai sakit lagi? Ini makanlah obatnya. Terima kasih, Bibi Indi. Masih menyimpan obatku. Tuan, bukan aku yang simpan obat ini. Dulu Nyonya Rahayu yang sengaja simpankan obat ini buatmu. Apa? Sejak tahun itu, kau pingsan tengah malam karena sakit mah. Nyonya Rahayu jadi gak tenang. Dia memberikan obat mah paling bagus dan suruh kami selalu awasi Anda. Rahayu sudah pergi begitu lama. Tapi tetap dia. Dulu aku beneran buta. Aku memang break. Aku pantas mati. Tuan, Anda jangan begini. Nyonya Rahayu di atas sana juga gak mau lihat kau seperti ini. Aku bersalah padanya. Aku sudah dibutakan. Aku sudah bunuh dia. Aku berdosa. Menurutmu, kalau aku menebus nyawaku padanya, apa dia bakal maafin aku? Kalau aku bayar dia dengan nyawaku, apa dia bakal kembali? Apa dia akan menjadi istriku lagi? Benar, pasti begitu. Setelah aku membayar dengan nyawaku, dia bakal kembali jadi istriku lagi. Dia pasti maafin aku. Maafin aku. Tuan, tenang. Pak Rizky, berdasarkan sampel rambut yang Anda berikan, hasil tes menyatakan kalau ini memang ibu Anda. Ibu, sudah kuduga ibu belum meninggal. Sudah kuduga begitu.
Winnie, Tuan, ini rapat eksekutif grup Darmawan. Tolong Anda jangan ganggu. aku ini Rizky, manajer umum grup Darmawan. Beraninya kau menghalangiku? Minggir! Winnie, Kak, akhirnya kau sudah sembuh. jangan bahas itu dulu. Aku mengambil rambut Mega dan rambutku untuk lakukan tes DNA. Kak, Mega bukan ibu kita. Demi bekerja sama dengan grup Huawei Internasional. Bukan. Kau baca dulu laporan ini. Ayo. Ini beneran. Ibu belum meninggal, ibu masih hidup. Kita harus segera kasih tahu ini ke ayah. Nona Winnie, gawat. Tuan Budi mau bunuh diri. Sudah 5 tahun. Rahayu, kau di sana pasti kesepian sekali ya kan? Tenang saja. Akan kuserahkan nyawaku padamu sekarang juga. Nantinya, baik di surga atau di neraka, kita akan bersama lagi. Nggak akan ada orang yang bisa pisahkan kita. Kau tunggu aku. Aku akan segera menyusulmu. Ayah, jangan loncat dulu. Ibu masih hidup. Jangan bohongi aku lagi. Rahayu nggak akan bisa menunggu lagi. Aku akan segera temani dia. Ayah. Kau lihat sendiri kalau nggak percaya. Hasil tes DNA ada di sini. Mega adalah ibu. Ini beneran. Rahayu beneran. Astaga. Terima kasih Tuhan. Dia masih hidup. Rahayu beneran masih hidup. Kita harus cepat cari dia. Dan bawa dia pulang. Buat dia maafkan kita. Benar. Kita harus dapatkan maaf dari ibu. Biar ibu kembali lagi. Ada laporan berita. Hari ini Tuan Fikri dan Nyonya Mega akan menikah. Acaranya diadakan di Hotel Telau. Ayah, gimana ini? Ibu mau menikah sama Tuan Fikri. Menikah? Nggak boleh. Dia itu istriku. Kita harus segera mencegah dia. Benar, ibu itu keluarga kita. Kita nggak boleh kehilangan dia. Benar. Pengantin pria dan pengantin wanita benar-benar serasi banget. Semoga kalian langgeng sampai tua. Terima kasih. Fikri, Rahayu, aku beneran bangga sama kalian. Aku sudah lama banget menunggu hari ini. Kedua mempelai, apa ingin menyampaikan sesuatu kepada pasangannya? Rahayu, kan kugunakan sisa hidupku menjagamu. Sesulit apapun ke depannya, aku akan selalu di sisimu. Apa kau mau menikah denganku? Aku mau. Tuan Fikri Sasmita, meski tua, sakit atau mati, baik miskin atau kaya, apa kau bersedia berada di sisinya dan menjaganya? Iya, aku bersedia. Sekarang, pengantin pria, pengantin wanita, dipersilakan saling bertukar cincin. Siapa itu? Kenapa mereka bisa masuk ke acara pernikahan Master Tari Internasional? Familiar banget. Bukankah ini Pak Budi dan anak-anaknya? Tuan Budi, seingatku aku nggak ngundang kalian buat hadiri pernikahanku dengan Mega. Rahayu, kenapa kau pura-pura nggak kenal aku? Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Harus aku bilang berapa kali lagi kalau dia bukan Rahayu yang kalian bilang. Segera tinggalkan tempat ini.
Kalau enggak, jangan salahkan aku memboikot grup Darmawan. Kalian jangan tipu aku lagi. Laporan DNA ini bisa buktikan kalau Mega adalah Rahayu. Benar, aku akui. Aku memang Rahayu. Ternyata dia mantan istri Pak Budi. Apa yang terjadi sebenarnya? Rahayu, akhirnya kau mengakuinya. Kau tahu nggak selama 5 tahun ini tanpa kau, hidupku menderita sekali. Ibu, aku kangen banget sama ibu. Ayo kita pulang, Bu. Mulai sekarang kita sekeluarga berempat gak bakal berpisah lagi. Iya, Bu. Ayo kita pergi sekarang dan pulang ke rumah. Maaf, aku gak bakal pergi dengan kalian. Kenapa? Karena disinilah rumahku. Kau jangan asal bicara. Kau begitu mencintaiku. Aku gak mau ulangi sekali lagi. Aku tahu, ada banyak salah paham di antara kita. Dulu kami pernah menyakitimu. Tapi semua salah paham itu bisa diperbaiki. Beri aku satu kesempatan. Kita masih bisa akur kayak dulu lagi. Rahayu yang dulu sudah mati. Rahayu yang sekarang Kau masih marah padaku ya kan? Kau sengaja bilang begitu buat mengujiku ya kan? Rahayu, tenang saja. Selama 5 tahun ini, aku selalu setia padamu. Gak pernah menyentuh wanita lain. Dan juga dia sudah mendapatkan hukuman berkali-kali lipat. Sekarang hidupnya lebih menderita daripada mati. Kalau kau mau menikah, kita bisa pulang sekarang. Aku akan kasih kau pernikahan yang megah. lepasin aku. 5 tahun lalu, aku sudah putus hubungan dengan kalian bertiga dari keluarga Darmawan. Ibu, kau beneran gak mau aku lagi? Kau tega meninggalkanku. Kenapa nggak tega? Dari 5 tahun lalu aku sudah meninggalkan kalian. Rahayu, jangan pura-pura kuat lagi. Kau tahu jelas seberapa besar cintamu pada kami dulu demi biayain aku kuliah. Kamu sampai ambil beberapa kerja sampingan. Waktu kecil kalau Rizky dan Winnie sakit, kau selalu jagain mereka dari pagi sampai malam. Kami bertiga adalah segalanya untukmu. Mana mungkin kau beneran tega mencapakan kami? Nggak ada yang perlu aku bicarakan dengan kalian. Hari ini hari pernikahanku. Kalau kalian datang buat ucapkan selamat, aku terima kalian. Tapi kalau kalian cuma mau mengacau, lebih baik. Rahayu, kau buat acara pernikahan palsu ini cuma buat kami datang dan mengaku salah dan minta maaf darimu, iya kan? Sekarang kami datang. Mau bersedia bareng sampai kapan? Iya, Ibu. Kau terlalu keras kepala. Kalau dulu kau mengalah, mana mungkin kami... Rizky, dulu waktu aku melahirkanmu, aku pikir kau bakal berbakti sama orang tua. Aku melihatmu tumbuh besar dengan penuh harapan. Tapi apa yang sudah kau lakukan? Bukan kejahatan berat, meremehkan nyawa manusia. Demi Dwi, kau berikan kesaksian palsu, bersekongkol dengan adikmu, menjebloskan ibu kandungmu ini ke dalam penjara. Pengadilan memutuskan dengan ini menjatuhkan pidana kepada Rahayu dengan hukuman penjara 5 tahun dimulai hari ini. Waktu aku tenggelam di kolam renang, kalian gak menolongku. Waktu kereta api melaju datang, kalian memilih menolong Dwi. Semua perbuatan ini apa kalian sudah lupa semua? Ibu, aku benar sudah tahu salah. Waktu itu, aku juga tertipu, Bu. Ibu, maafkanlah aku, Ibu. Aku ajari padamu satu hal. Gak semua kesalahan bisa dimaafin. Aku sudah terlalu sering memaafkanmu, sedangkan hari ini aku gak bakal maafin Ibu, lagi. kau jangan begitu. Kami gak mau putus hubungan denganmu. Surat pemutusan hubungan sudah kami robek. Memangnya kalau kalian robek aku bakal berubah pikiran? Kau gak perlu bicara banyak karena aku juga Rahayu, waktu itu Winnie masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Ada banyak hal yang bukan keinginan dia. Cukup! Orang yang paling gak berhak bicara, yang paling menyakitiku adalah kau, Budi. Rahayu, mana ada dendam kesubat di antara suami istri? Lagian aku sudah minta maaf. Kenapa kau masih nggak maafkan? Kau sekarang baru minta maaf? Apa nggak terlambat? Mana mungkin terlambat? Kita sudah janji bakal bersama selamanya. Aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria pada umumnya. Kau jangan perhitungan begitu. Kedepannya, aku bakal buktikan dengan sikapku kau akan mencintai. Sekarang, ikut aku pulang. Kedepannya? Kita nggak ada kedepannya lagi. Baiklah. Rahayu! Aku sudah terus memohon padamu. Apakah harus paksa aku berlutut memohon? Ayah! Dulu kau begitu mencintaiku. Apa kau nggak bisa maafkan aku kali ini? Mencintaimu? Iya. Dulu aku memang sangat mencintaimu. Tapi itu semua sudah berlalu. Sebelum aku dipenjara 10 tahun lalu, kita sudah bercerai.
Sekarang kita sudah bercerai. Aku nggak percaya kau udah gak cinta aku lagi. Dulu kau hanya peduli padaku. Demi aku kau rela tinggalkan karir tarimu. Kau mencuci bajuku, memasak untukku, bantu aku membesarkan anak-anak kita. Kau sudah berkorban begitu banyak untukku. Kau jangan bercanda lagi. Bercanda? Kau kira pernikahanku dengan Fikri cuma bercanda? Kau pikir surat pemutusan hubungan yang kuberikan cuma bercanda? Kau pikir aku pura-pura mati dan pergi juga cuma candaan? Budi, aku bisa beritahu kau dengan jelas aku benci padamu. Meski aku mati, aku gak... Kau benci aku? Kau bilang kau benci aku? Rahayu, kau sudah keterlaluan. Iya, Ibu. 5 tahun ini ayah setiap hari cuma mabuk-mabukan. Setiap malam susah tidur. Kau bicara begitu bisa buat hati ayah sakit banget. Rahayu, demi kau aku sudah membuang semua harga diriku. Minta maaf padamu di depan begitu banyak orang. Tapi kau malah pura-pura menikah dengan pria asing ini. Kau Pura-pura menikah? Siapa bilang kami pura-pura menikah? Kalau kau bukan pura-pura menikah, apa mungkin kau beneran menikah dengannya? Kau di luar negeri cuma menari. Waktumu bersama pria ini gak bakal lebih banyak daripada bersama kami. Dan kau gak mungkin beneran mencintainya. Gak mungkin. Kau dan dia. Aku dan Fikri sudah urus surat nikah. Mulai sekarang, kau jalan di jalanmu, aku jalan di jalanku. Rahayu, beraninya kau. Apa kau yang sudah menghasut Rahayu sampai dia begini? Aku beritahu, kau cuma cadangannya waktu dia di titik rendahnya. Kau nggak mengerti dia. Kau cuma mau mengendalikan dia. Budi, kau nggak ngerti apa itu cinta. Cinta? Mana mungkin aku nggak ngerti. Seburuk apapun aku masih lebih mengerti dia daripada kau. Lebih berhak menemaninya seumur hidupnya daripada kau. Gak masuk akal. Oh, gak masuk akal? Baiklah, aku... Fikri. Bagus. Fikri. Dia cuma boleh jadi milikku. Budi, sejak kau memasukkanku ke dalam penjara, kita sudah berakhir. Hari ini, aku cuma bakal cinta orang yang beneran ngerti menghargaiku. Rahayu. Rahayu, kau gak pernah tinggalkan aku. Aku mohon. Ibu. Ibu. Terima kasih. Rahayu, hari ini kau pasti sudah kecapean. Pernikahan baru selesai, masih harus menemani tamu. Sekarang, akhirnya bisa istirahat sebentar ya. Nggak capek. Cuma rasanya ini semua kayak mimpi saja. Ini bukan mimpi, kau pantas mendapatkan ini semua. Fikri, terima kasih. Selama bertahun-tahun ini, kau yang buat aku ngerti apa itu cinta yang sesungguhnya. Rahayu! Ada orang? Kayaknya keluarga Darmawan ada di luar. Aku bantu kau usir mereka ya. Biar aku pergi lihatkan. Rahayu, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku. Ibu, kami sudah menyesal. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Ibu. Tolong lihat kami sekali saja. Rahayu, akhirnya kau bersedia keluar.
Kau sudah maafkan kami kan? Ibu, kau mohon kembalilah, Bu. Kami gak biarkan kau diperlakukan gak adil lagi. Ambil payungnya. Jangan berlutut lagi. Kau beneran mau maafkan kami kan? Ibu, kau masih peduli sama kami kan, Bu? Aku cuma nggak mau kalian berlutut di depan rumahku dan menyiksa diri sendiri. Gimanapun kita ini orang asing. Aku nggak sanggup terima. Rahayu. Rahayu. Ibu! Rahayu. Ibu! Terima kasih, Paman Fikri. Anda mengizinkan kami masuk berteduh. Apa ini maksud ibuku? Kalian sudah berlutut sehari semalam. Ayahmu sampai masuk rumah sakit. Belakangan ini Rahayu kecapean latihan tari. Kalian masih saja. Maaf, sudah merepotkan Anda. Rahayu suruh aku serahkan ini pada kalian. Semua barang ini harus kembali ke pemilik aslinya. Ini semua saham yang sudah Ayah hibahkan kepada Ibu. Kami nggak boleh terima. Aku harap setelah ini berakhir, kalian jangan coba menghubungi dia lagi. Dia beneran gak mau ketemu kami lagi ya? Jangan sia-siakan maksud baiknya. Juga jangan buang waktu kita lagi. Ibu! Dwi, sekarang kau keluarlah dari penjara. Sudah 5 tahun. Akhirnya aku... Rahayu? Atas dasar apa kau bisa miliki ini semua? Atas dasar apa kau merebut yang seharusnya milikku? Aku bakal bunuh kau. Walau aku nggak punya apa-apa, aku juga mau menyeret kau mati. Sebentar lagi aku bakal pulang. Iya, sampai ketemu nanti ya. Rahayu, sudah 5 tahun. Kau kangen gak samaku? Selamat sudah keluar penjara. Buat apa kau menculikku kemari? Berpura-pura? Kau masih berpura-pura? Sekarang aku gak punya apa-apa lagi. Sedangkan kau sudah menjadi penari internasional. Ini semua harusnya milikku. Milikmu? Hah? Dwi, kau gak pernah punya apa-apa. Yang kau punya cuma dengki dan egois. Itu sebabnya kau gagal. Bagus. Bagus. Kau pintar banget bicara. Aku gak bisa menang darimu. Kau lihat saja nanti. Gimana aku buat kau menangis. Rahayu, hari ini aku gak bakal lepasin kau. Dwi, kau sudah dipenjara selama 5 tahun. Masih belum sadar ya? Diam! Kau percaya gak aku bunuh kau sekarang? Kalau kau bunuh aku, kau juga gak bakal bahagia. Kau bahkan gak punya harga diri sebagai manusia. Atas dasar apa kau kasih aku pelajaran? Cuma karena Fikri itu suka padamu? Memangnya kau siapa? Kau itu cuma mengandalkan pria buat mendapatkan posisimu sekarang. Licik, rakus, iri hati. Meski tanpaku, hidupmu juga gak bakal punya apa-apa.
Baiklah, kau begitu bersikeras. Hari ini aku temani kau bermain. Hari ini, aku bakal buat kau perlahan-lahan tahu. Seperti apa putus asa yang sebenarnya. Kamu tahu ini apa? Ini hadiah yang aku persiapkan khusus buat kau. Aku mau lihat, apa kau masih bisa kabur tanpa luka kayak waktu dulu? Apa kau nggak takut ikut mati juga? Untuk apa takut mati? Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Sedangkan kau berbeda. Kau bakal terjatuh lagi dan kehilangan segalanya. Kau, kenapa? Kau juga takut? Kau memang gila. Aku ini gila karena kau. Kenapa kau setelah keluar dari penjara masih bisa bangkit lagi? Sedangkan aku cuma bisa membusuk di bawah tanah. Tuhan memang gak pernah adil. Gak adil! Sedikit lagi, aku sudah bisa memiliki budi. Punya kehidupan yang harusnya milikmu. Padahal tinggal sedikit lagi. Tapi sekarang, semuanya hancur karena kau! Kau begini, cuma bisa buat semuanya nggak bisa kembali kayak dulu. Aku sama sekali nggak mau kembali kayak dulu. Aku cuma mau satu hal. Yaitu suruh Budi bawa kedua anak itu berlutut dan Budi? Apa menurutmu dia bakal hancur karenaku? Kenapa enggak? Dia beneran cinta padamu. Sayangnya, dia terlalu bodoh. Sampai-sampai nggak bisa mengerti isi hatinya sendiri. Kalau membunuhku, kau juga nggak bakal dapat apa-apa. Siapa bilang aku nggak dapat apa-apa? Aku bisa dapatkan ekspresi ketakutanmu, suara tangisan dan teriakanmu. Aku paling suka dengar itu. Aku nggak percaya kau nggak mati. Aku udah pernah mati sekali. Di 5 tahun lalu. Waktu aku dijebloskan ke dalam penjara. Tapi kau berbeda. Kau masih mau menari. Masih punya orang yang mencintaimu. Kalau aku tarik kau mati bersamaku, aku nggak rugi. Ayah, jangan minum lagi. Dalam 30 menit, kalau kalian gak datang, dia bakal mati. Ini ibu. Ada apa? Dwi menculik ibu. Wanita gila itu beraninya menculik ibu. Kita harus segera berangkat. Ayah, Kalian gak usah ikut. Aku sendiri yang kesana. Ini utangku pada Rahayu. Kali ini, aku mau bayar pakai nyawaku. gak bisa. Dia ibuku. Kami gak mungkin gak ikut. Ayo. Rahayu, tunggu aku. Kau pikir dia beneran bakal datang demi aku? Datang atau enggak itu enggak penting. Aku cuma mau lihat dia menderita. Melihatmu hancur berkeping-keping di hadapannya. Biar dia seumur hidup dalam penyesalan. Itu harga yang harus dia bayar. Karena sudah campakan aku. Kau pikir di sandiwara ini aku bakal menang kalau aku bunuh kau? Enggak. Aku mau kalian semua masuk ke neraka. Ibu, jangan bergerak. Kalian gila? Cepat pergi. Kalian lumayan cepat juga datangnya. Waktunya masih ada kurang dari 3 menit. Di antara kalian, siapa yang mau negosiasi? Aku saja yang... 1 nyawa diganti dengan 1 nyawa. Bukankah itu menguntungkanmu? Kalian pergi dari sini. Rahayu, kau masih peduli sama kami, iya kan? Ibu. Ibu, kau jangan takut. Aku bakal lapor polisi. Lapor polisi? Memangnya sekarang masih sempat? Kita semua
bakal jadi mayat di sini. Dasar wanita gila! Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja aku tahu. Aku sadar banget. 5 tahun lalu, sejak hari di mana kalian campakkan aku sudah terus menunggu hari ini. Aku yang tinggal. Biarkan mereka pergi. Apapun permintaanmu, aku bakal terima. Kau mau tinggal? Gak ada gunanya. Aku mau lihat kalian sekeluarga saling bermatian di hadapan kalian masing-masing. Kau beneran sudah gila. Aku memang gila. Tapi kalian yang jangan bergerak. Hari ini jangan harap bisa keluar dengan selamat. Dwi, diam kau. Karena kau, semuanya jadi hancur. Aku. Ah! Ibu! Ayah, nggak bisa berfungsi. Cepat, bawa ibumu pergi. Cepat pergi. Kamu mati bersama kan? Aku temani kau. Budi, bagus juga. Ada kau yang temani aku mati. Aku gak rugi. Ayah! Pergi. Cepat pergi. Fikri, ternyata aku masih hidup. Kau berhasil diselamatkan. Sudah terbaring 7 hari penuh. Tapi untungnya, kau berhasil bertahan. Gimana dengan Dwi? Waktu polisi mencarinya, dia sudah mati karena ledakan. Tapi semua bukti kejahatannya ada. Nggak ada hubungannya sama kalian. Lalu, Budi gimana? Dia juga terluka, tapi cuma luka ringan. Dan sudah pulang ke rumah. Syukurlah. Ayah, kenapa kau mau membohongi Tuan Fikri? Kakimu hampir patah kena ledakan. Enggak perlu. Ayah beneran gak mau pergi jumpai ibu. Dia pasti khawatir banget padamu. Enggak mau. Mengetahui dia masih hidup itu sudah cukup. Tapi ayah, kalau ibu tahu, mungkin saja... Enggak ada mungkin. Rahayu pantas memiliki masa depan yang utuh dan bebas dari rasa bersalah. Dia nggak sepadan berkorban demi orang cacat kayak aku. Fikri? Ini pilihanku sendiri. Buat kau. Rahayu, aku bakal pakai sisa hidupku buat menjagamu dan keluarga kita. Fikri, kau buat aku pusing. Rahayu, asal ada kau, setiap hariku adalah hari paling bahagia. Kalau gitu, mau nggak aku beritahu kabar yang lebih membahagiakan? Kabar bahagia apa? Aku hamil. Serius? Rahayu, aku bakal jadi ayah. Rahayu, aku selalu mendoakan kebahagiaan kalian.